Cuma sekarang ada orang yang membawa ajaran tasawuf katanya, banyak khalwat uzlah, tapi malah keluar dari keilmuannya, jadi liberal. Sekarang mengkritisi Abu Hurairah, padahal itu obrolan anak remaja di kampus. Kok udah tua masih ngomong begitu aja, kan kasihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basiro TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya para pencinta Buya Sakur dimanapun Anda berada. Kembali dengan Basiro TV, channel yang hampir keseluruhan isi kontennya adalah ceramahnya Buya Sakur Yasin MA, dimana saya membuat konten-konten ceramah Buya Sakur dikarenakan kecintaan saya kepada Buya Sakur, ketertarikan saya kepada Buya Sakur. Jadi saya ambil bagian dari ikut penyebar luasan ceramah-ceramah Buya Sakur, dimana Buya Sakur selalu mengajarkan hal-hal baik, dan itu bagus untuk pembelajaran masyarakat yang haus akan ilmu agama yang modern tentunya ya, yang damai, mengasihi pada sesama, cinta kasih, tidak membenci pada siapapun, selalu menghormati sama manusia walaupun berbeda keyakinan. Nah, cuman ada orang kali ini ya, ada orang yang katanya Buya juga yang satu paham aswaja akidahnya, kalau yang sering mengajarkan tasawuf, ahli tarekat katanya, tapi kok sifatnya bukan mengkritik ya, sebetulnya lebih kepada mengomentari kebencian. Komentarnya belum ada kebencian terhadap Buya Sakur. Ya, di situ ada disebutkan, mulai detik ini saya tidak merekomendasikan orang ini, untuk nyebut nama saja sudah nggak mau. Jadi kayak seperti orang diputus cinta, sakitnya luar biasa ya. Jadi jangan sebut nama dia, seolah-olah seperti itu. Ya entah kenapa gini orang ini ya, Buya Razi lah saya sebut gitu. Kayak mendadak benci banget sama Buya Sakur. Ya ngatain demam intelektual yang telat, omongannya masih receh gitu, masih membahas Siti Khadijah, Imam Abu Hurairah, karena itu kan obrolan anak muda katanya, bukan levelnya. Ya justru itu kita yang awam-awam ini kan perlu tahu ya. Anda obrolannya di kampus ya kan, kampus mana? Kampus fakultas apa? Kampus IAIN. Ya kita ini yang sekolah umum, yang kuliah di fakultas teknik, fakultas informatika, yang mana tahu. Jadi nggak ada yang telat di dalam ilmu agama ya, saya pikir gitu. Oke lah, mungkin untuk tahu videonya ini saya tampilkan, coba kita simak baik-baik, nanti kita akan bahas siapa ini Razi. Sekali lagi, walaupun
saya pribadi ini ya, sebagai pencinta Buya Sakur ngerasa tersinggung gitu. Kenapa? Bagaimanapun Buya Sakur adalah panutan bagi kami ya. Gitu. Selama ini tidak mengajar kebencian. Ya kita harapanlah Buya Raji ini tabayun atau merenung kembali gitu apa yang telah diucapkan. Walaupun saya yakin untuk Buya Sakur tidak akan tersinggung. Jadi ya, tapi kita ini pendukung-pendukungnya rasa gimana gitu ya. Yuk kita saksikan videonya. Cuma sekarang ada orang yang membawa ajaran tasawuf katanya, banyak khalwat uzlah, tapi malah keluar dari keilmuannya, jadi liberal. Sekarang mengkritisi Abu Hurairah, padahal itu obrolan anak remaja di kampus. Kok udah tua masih ngomong begitu aja, kan kasihan kita. Masih ngomongin Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sosok atau lembaga, masih mempersoalkan Khadijah. Ya salam. Itu puber intelektualnya telat. Ya, saya menyayangkan itu karena saya tadi selalu merekomendasikan beberapa orang kalau ngaji tasawuf bisa lewat orang ini. Tapi semenjak detik ini saya mengatakan saya berhenti merekomendasikan orang tersebut. Saya minta ampun kepada Allah jika saya telah menyebabkan orang tergelincir. Ya. Saya juga bukan orang benar, tapi teman-teman kita ini udah gak benar. Terus memperkritisi Abu Hurairah yang jauh lebih dekat kepada Rasulullah. Yang dia dapat keberkahan ketika hafalan dia sempit. Hafalan dia tidak bagus. Apa kata Nabi? Ubsud rida'ak. Ubsud saubak. Longgarkan bajumu, longgarkan ridakmu, selendangmu. Langsung hafalannya menjadi baik. Tapi malah dia tertarik mempertanyakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu 5.000 hadis Bang Dik. 5.000 hadis itu sebanyak jumlah hadis Bukhari dan Muslim. Di kitab Bukhari 4.000-an hadis, kalau berulang-ulang ada 9.000-an lah. Kalau 5.000 ini kita ragukan sumbernya, berarti pincanglah ajaran Islam. Dan dia gak sadar itu. Dia meragukan Abu Hurairah tapi pakai kitab-kitab. Pakai kitab-kitab kuning ngaji tasawuf. Kitab kuning ini juga belum tentu karya imam itu. Kenapa dia percaya kitab itu karya Imam Fulan? Tapi Abu Hurairah yang jelas riwayatnya sahih dia gak percaya. Demam intelektual yang telat. Itu kami dulu umur 18, 19, 20 emang ngobrolannya itu di kampus. Di pesantren kami ngobrol begitu. Ya, Sidi Musa, ya, Buya Asfi, ini dulu obrolannya sampai ke sana. Sayang ya. Genitnya telat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita udah dengar ya cuplikan dari pernyataan Arasy Hasyim ini. Gimana menurut kalian para pencinta Buya Sakur? Oke, saya akan bahas sedikit tentang Buya Raji ya. Ya, saya tidak kenal secara pribadi, belum pernah ketemu, belum pernah dengar ceramahnya secara langsung, hanya di medsos juga, di YouTube-nya. Buya Raji ini walaupun aswaja, namun dia itu bukan bagian dari NU secara struktural maupun kultural. Jadi hanya dia cukup menamakan aswaja. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Cuman perlu diingat pendukung Araji ini, jemaah Araji ini kebanyakan nih ya. Untuk yang di lapangan gitu, di mimbar-mimbar ceramahnya itu lebih banyak kaum Islam politik. Apa sih Islam politik itu?
walaupun akidahnya berbeda, asal musuhnya sama, yaitu satu suara. Misal FPI, Aswaja, Sunnah, Wahabi, tapi mereka bisa berkumpul karena musuhnya sama. Nah, dan notabene mereka itu antitesa dengan pemerintah. Yang mendukung pemerintah adalah NU, jadi musuhnya pemerintah dan NU. NU dan ke bawahnya. Ansor, Banser. Itu mereka itu kontra dengan ajaran NU, organisasi NU, kepengurusan NU. Jadi ya mungkin juga Arasi masih ada terbawa ke situ. Itu ketika menanyakan, karena jujur pada saat Buya Syakur banyak mempermasalahkan karena pernyataan kontroversial masalah mengkritisi hukum-hukum Islam yang dianggap tidak wajar, tidak masuk akal, mencurigai hadis-hadis, banyak yang bereaksi. Ya karuan lah kayaknya kalau yang bereaksi itu kontra dengan Buya Syakur, dengan Pak Aswaja. Lah ini Araji ini ya sepaham, bahkan hampir sama ya, mengajarkan tasawuf. Jadi masih ada lah, karena jujur sih Buya Araji ini pernah di bagian Islam politik. Karena apa, dia ada di kubu 02 dulu di 2019. Kita tahu 2019 anti Jokowi, anti NU, dan kebanyakan pendukung Arsi ini adalah yang mengundang Arazi ini kan kebanyakan yang dari itu, terutama di Sumatera ya, Sumatera Barat. Karena untuk NU, untuk ke bawahnya ke Banser, Ansor itu ya Islam Nusantara. Islam Nusantara itu diharamkan di sana, disejajarkan dengan PKI, LGBT, bawahnya Islam Nusantara. Nah, Buya Arazi sering ngisi di situ, di wilayah itu. Coba tanya Islam Nusantara, dia nggak bakalan jawab secara gamblang, walaupun dia tahu, saya yakin apa itu Islam Nusantara. Cuma dia melemparkan, dia tanya dong kepada yang membuat istilah itu. Jadi cari amannya aja, kayaknya seperti itu. Nah, untuk mengagumi kebaikan Pak Jokowi aja, itu dia tidak sebut nama, cuman dia kan, saya tidak milih dia, tapi kita wajib mendoakan pemimpin. Nggak pernah saya sih nggak pernah dengar kita doakan, mari doakan Bapak Presiden Jokowi untuk memimpin negeri. Tidak ada sebut nama Bapak Jokowi, tapi giliran menyebut Habib Rizik, Habib ini gitu kan, dia sebut nama gitu. Jadi sisa-sisa keangkuhannya masih ada gitu. Jujur ya, Arasi ini
pada saat kemunculannya saya sih salut. Dia ini awal kemunculannya membuat kagum lah. Karena apa? Saya jujur pertama kali melihat itu dia pada saat mengomentari Presiden Bashar al-Assad ya. Nah, dia mengcounter tuduhan-tuduhan kepada Bashar al-Assad bahwa Bashar al-Assad ini Syiah. Dia counter bahwa Bashar al-Assad ini Sunni sebetulnya, cuman karena ada propaganda dari para teroris itu. Bahkan Araji ini menyebut para mujahid, yang kata orang nanti mujahid, dia menyebut mujahad gitu. Jadi ya di situ saya mulai kekagumannya. Terus selanjutnya saya mulai ikut dengar ceramahnya, selalu mengcounter paham-paham Wahabi. Nah, semakin lah saya juga semakin seneng. Tapi mulai detik ini juga saya juga ketika ada ucapan itu saya juga tidak respect kepada Buya Araji. Di sini kita tidak adil ya menurut saya. Ketika Buya Araji ditanya tentang Buya Sakur, itu langsung ya itu seperti kita tahu lah, langsung mengomentari. Coba ketika ada yang lain jemaahnya, Buya gimana ada kasus orang yang menyebut Allah itu bukan orang Arab, dia langsung bisa jawab, bisa putuskan jawaban, oh itu bukan urusan saya, itu urusan politik. Jadi bisa dia udah bisa langsung jawab stop gitu. Nah, beda dengan Buya Sakur. Tentang Buya Sakur ini malah ikut mempengaruhi dia. Ya ini entah kenapa ya, mungkin karena tadi masih nggak mau kehilangan jemaahnya gitu ya, yang notabene yaitu kontra dengan NU. Baik, barangkali ada yang kurang dari saya ulasannya, mangga di kolom komentar silahkan beri tanggapannya, ikut beri masukan. Sekali lagi, tidak ada kebencian terhadap siapapun di sini ya. Kita harapkan tetap ya Buya Araji kalau bisa mempertabayun lah gitu. Kenapa bagi Buya Sakur, kalau istilah sufi itu nggak pernah berantem, nggak pernah ribut. Yang ribut itu para fuqaha dan ya mungkin alim sesama tarekat, beda tarekat ya gitu kan. Jadi kalau masih berantem, masih ribut, konflik, itu belum sufi. Jadi ketahuan levelnya. Araji ini belum sufi. Kenapa? Sufi itu tidak bicara masalah perbedaan fikih, bicara tentang rasa. Di rasa gitu. Makanya tidak ada kebencian. Coba Buya Araji tantang.
mengucapkan selamat Natal. Saya yakin nggak mau dia. Karena apa? Dia masih meyakini mengucapkan Natal itu bagian dari kemurtadan. Tapi untuk Sufi no problem. Karena apa? Ini soal rasa. Apa salahnya menyenangkan orang? Kan niat kita tahu, Allah cuma tahu niat kita. Mengucapkan itu tidak mengkhianati, tidak mau. Jadi sekali lagi buat Boy Arasi, coba belajar lagi lebih ya, lebih bijak. Buang keangkuhan, keegoanmu. Oke, baik. Saya akhiri kali ini. Ditunggu komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.